Induktif. Sensor induktif merupakan sensor yang mendeteksi perubahan medan magnet dan mengubahnya menjadi sinyal listrik dalam bentuk tegangan maupun dalam bentuk frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya jumlah getaran atau sinyal dalam 1 detik yang satuannya itu adalah hertz. Perubahan medan magnet yang bisa dideteksi oleh sensor induktif dapat terjadi apabila yang pertama itu adalah pergerakan inti besi dalam kumparan. Yang kedua, apabila sebuah logam atau magnet didekatkan ke sensornya. Kemudian yang ketiga itu adalah aliran listrik dalam kumparan. Jadi yang untuk prinsip dari sensor induktif itu yang pertama bisa jadi sensor induktifnya itu dia mengandung kumparan, kemudian ada inti besi yang berpindah-pindah di dalamnya. Kemudian yang kedua, bisa jadi sensor induktif itu menggunakan prinsip apabila ada logam yang dideteksi atau magnet yang dideteksi, maka dia akan menimbulkan medan magnet. Kemudian yang ketiga yaitu adalah adanya arus listrik dalam kumparan. Apa contohnya di sini? Contohnya misalnya adalah pergerakan inti besi dalam kumparan. Sensor yang biasanya yang menggunakan pergerakan inti besi dalam kumparan itu adalah sensor LVDT. Nanti akan kita bahas secara detail. Jadi di sini adalah setiap perubahan dari inti besinya akan menyebabkan terjadinya medan magnet. Dan selisih antara medan magnet antara kumparan 1 dengan kumparan 2-nya itu dia akan keluar sebagai output sensor berupa dia tegangan. Kemudian kalau seandainya apabila sebuah medan magnet atau logam didekatkan, ini contoh sensor induktifnya yang paling sederhana itu adalah di metal detektor. Makanya pada saat Anda masuk ke bandara, pada saat kita melintasi dari metal detektor, kalau seandainya ada berbahan konduktor yang dekat dengan Anda atau di badan Anda, maka dia akan berbunyi. Kenapa dia bisa berbunyi? Karena terjadinya medan magnet. Jadi medan magnet yang dibangkitkan pada saat terdeteksi di dalam tubuh Anda itu ada konduktor atau ada logam, maka dia akan terjadi medan magnet. Medan magnet itu menyebabkan adanya output dari sensornya. Output dari sensor tersebut itu diberikan ke ECU, kemudian ECU memerintahkan bunyi alarmnya. Makanya pada saat Anda masuk ke dalam metal detektor dan tubuh Anda mengandung logam, maka bunyi alarmnya dan lampu indikator merahnya menyala. Berarti di sana yang sebagai inputnya itu adalah itu adalah logam yang ada dalam tubuh Anda, kemudian dideteksi oleh sensor metal detektornya, kemudian diolah oleh ECU-nya, kemudian outputnya atau aktuatornya itu adalah lampu indikator merah sama bunyi. Nah, itu dia atau alarmnya. Begitu juga pada saat kalau kita Anda masuk ke sebuah mall yang besar atau misalkan yang paling mudah itu masuk ke Hotel Basco. Kalau sekarang Hotel Basco lagi tutup ya. Jadi pada saat kita mau masuk itu mobil kita itu di sekelilingnya itu deteksi dulu oleh metal detektor. Jadi nanti kalau seandainya ada yang metal detektornya yang agak-agak aneh, harusnya kalau semua kan dia bunyi ya. Karena kan mobil pun juga ada logamnya, tetapi dia tidak berbunyi, jadi artinya ada spesifikasi tertentu logamnya yang bisa dia menyebabkan dia berbunyi. Jadi apakah logamnya seperti apa, itu tergantung dari karakteristik sensor yang digunakannya. Kemudian aliran arus listrik dalam kumparan. Ini mirip prinsipnya dengan relay, tetapi relay bukan sensor. Jadi relay bukan sensor, tetapi dia menggunakan prinsip yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya di sini itu adalah sensor LVDT. Di sini yang untuk yang pertama, metal yang tidak didekatkan itu tidak saya bahas karena itu cukup mudah sekali. Jadi silakan Anda cari referensi yang lain. Silakan Anda ringkas. Kemudian LVDT. LVDT ini adalah linear variable differential transformer. LVDT merupakan salah satu contoh sensor posisi yang bekerja berdasarkan pada tidaknya medan magnet yang terjadi. LVDT biasanya digunakan adalah untuk sensor-sensor industri. Contohnya di sini penggunaannya itu salah satunya adalah untuk menentukan ketebalan dari plat, kemudian juga adalah untuk menentukan indikator dari sebuah cairan, kemudian juga bisa digunakan sebagai untuk menentukan ketebalan dari sebuah kertas, itu juga bisa. Jadi kertas pun dia juga bisa ya.
Nah, ini adalah bentuk-bentuk LVDT-nya. Di sini ada rank up-nya 20 mm. Kemudian mikroslimnya adalah 6,0 mm. Nah, artinya di sini apa? Bahwasanya dia bisa mendeteksi sebuah benda yang perubahan ranknya itu adalah dari 6 mm sampai 20 mm. Kemudian yang paling tipis itu adalah 6 mm. Jadi dia nanti akan terdeteksi. Kemudian suhu bekerjanya adalah sampai dengan 180 derajat, 360 derajat Fahrenheit. Kemudian ada yang 40 mm, ada yang 2 inci, jadi macam-macam. Ini adalah bentuk dari skema diagram LVDT. Jadi LVDT ini dia terdiri dari kumparan primer, itu di tengah-tengah, nih. Kemudian ada kumparan sekunder, pinggir-pinggirnya. Kemudian ini ada inti besinya yang perlu. Ini spring atau pegas ya, artinya yang dia bergerak-gerak. Jadi ini inti besinya di dalam, terhubung dia dengan tuas ini, kemudian ini ada spring, sehingga nanti pada saat tertekan, maka inti besinya ini nanti akan berpindah. Yang awalnya mungkin dia berada posisi tengah. Kalau posisi tengah berarti ini antara sekunder dengan 1 dengan sekunder 2 itu posisinya dia seimbang. Sehingga nanti tapi pada saat kita tekan, ini prop tipnya ditekan, maka nanti pegasnya akan mendorong inti besinya ini ke kiri. Nah, sehingga kalau ke kiri terjadilah perbedaan antara medan magnet secondary 1 dengan secondary 2, dan itu ada outputnya nanti. Nah, kita lihat nanti ya. Jadi LVDT itu komponen paling penting sini adalah kumparan. Kumparan adalah untuk membangkitkan medan magnet, kemudian ada inti besi yang akan bergerak di dalam kumparan. Kemudian itu kalau yang paling mudahnya yang seperti ini ya. Jadi ini ada, ya, ini prinsip LVDT-nya. Di sini dia itu ada inti besi seperti yang awal tadi. Kemudian ini ada probe-nya tadi yang akan bergerak, yang akan ditekan. Kemudian ada pegasnya. Ini ada rangkaian kontrolnya ya. Kemudian ini adalah yang oranye yang pertama, itu adalah sekunder 1, oranye yang ketiga sekunder 2, dan yang oranye yang ketiga, yang tengah itu adalah kumparan primernya. Ya. Ini apanya? Ini posisinya, posisi dari inti besinya, berarti di sini kalau kita lihat secara virtual lagi, yang merah itu adalah primary, kemudian biru itu adalah secondary, sementara yang black itu adalah inti besi, medan magnetnya. Brown itu adalah metalnya atau inti besinya. Dan bekerja, ya, ini ya bekerja seperti ini. Ini ada gambar 3 buah, ada maksimum left, ada null, dan ada maksimum right. Apa artinya di sini? Kalau dia posisi 0 dulu. Kalau posisi 0, artinya probe-nya ini itu tidak ada tergeser dan tidak ada terdorong. Artinya inti besinya dia berada di tengah-tengah. Ya, itu adalah di tengah-tengah kumparan primer. Sehingga nanti pada saat ininya kita gerakkan, kumparan primernya ini tidak digerakkan, sehingga nanti antara medan magnet antara kumparan 1 dengan kumparan 2 dia akan sama besar. Output dari LVDT itu adalah selisih antara tegangan yang dihasilkan dari medan magnet kumparan 1 dengan kumparan 2. Jadi kalau seandainya antara kumparan 1 dengan kumparan 2 medan magnetnya sama besar, artinya tegangan yang dihasilkan atau E1 dan E2-nya itu juga akan sama besar. Sehingga outputnya nanti, karena dia merupakan adalah selisih, maka outputnya nanti dia adalah 0 volt. Sementara pada saat kita tekan dianya, tekan ke kiri. Artinya di sini adalah medan magnetnya, inti besinya lebih cenderung dia itu adalah posisinya di sekunder yang pertama. Kalau dia sekunder yang pertama, maka nanti medan magnet yang dibangkitkan kumparan sekunder 1 itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kumparan sekunder 2. Sehingga nanti tegangan outputnya, tegangan dari kumparan 1 itu lebih besar dikurangi dengan tegangan 2 yang lemah. Jadi selisih outputnya adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan S1-nya ini menghasilkan tegangannya 4 volt, S2-nya menghasilkan tegangannya 2 volt, berarti di sini adalah S1-nya sini adalah 3 volt. Kemudian begitu juga dengan kalau seandainya dia posisinya berada tertekannya adalah ke kumparan S2. Kalau dia kumparan S2, maka dia rumusnya adalah E2 dikurang dengan E1. Dan intinya apa di sini? Intinya di sini adalah
bahwasanya LVDT ini itu ada prop yang terhubung dia dengan inti besi. Kemudian inti besinya ini nanti bergerak karena seiring dari perubahan dari posisi propnya tadi. Kalau misalkan dia digunakan adalah untuk mengukur ketebalan dari baja misalkan. Nah, untuk mengukur ketebalan dari baja, maka propnya itu nanti kalau seandainya bacanya itu yang akan kita buat itu adalah tebalnya itu adalah 2 mili, kemudian propnya itu pada saat posisi awalnya itu adalah kalau dia berada di tengah misalkan ya, berada di tengah itu posisinya itu adalah berapa itu ya? 3 mili misalkan. Kemudian nanti pada saat dia 1 mili lah ya, 1 mili saja berarti dia agak ke bawah. Jadi nanti pada saat dia masuk plat yang tebalnya 2 mili, maka yang awalnya dia ujungnya itu keluar 1, maka dia akan kedorong ke dalam karena dia ketebalannya 2, sementara yang ujungnya kan cuma 1, berarti dia akan masuk ke dalam, terdorong dia ke dalam 1 misalkan, sehingga nanti berubah posisinya inti besinya akan berubah posisinya ke sekunder. Bisa jadi dia ke sekunder 2 atau ke sekunder 1-nya. Nah, sehingga dengan demikian maka nanti terjadi perbedaan tegangan. Perbedaan tegangan itulah nanti yang akan dibaca oleh si ECU. Nah, kalau seandainya dia yang ditetapkan oleh ECU itu adalah misalkan tegangannya keluarkannya itu misalnya ini adalah 2 volt misalkan ya. Jadi kalau tegangannya 2 volt itu identik dia dengan ketebalan platnya itu adalah 2 mili. Nah, artinya nanti ECU sudah mendeteksi bahwasanya karena tegangannya masuk adalah 2 volt dari perbedaan medan magnet antara kumparan 1 dengan kumparan 2, sehingga nanti yang si ECU-nya mengatakan kepada aktuatornya bahwasanya ini sudah bisa dibawa ke bagian pengepakan karena ini sudah ketebalannya 2 mili. Tetapi kalau seandainya misalnya kita buat ketebalannya baru 1 mili, sehingga nanti inti besinya dia belum terdorong ke dalam. Kalau dia belum terdorong ke dalam inti besinya, maka perubahan medan magnetnya tidak ada. Bisa jadi dia masih dalam posisi 0. Kalau dia dalam posisi 0, artinya di sini dikatakan bahwasanya tegangan yang masuk ke ECU-nya adalah 1 volt. Nah, sehingga nanti ECU menerjemahkan bahwasanya ketebalannya masih belum mencapai 2 mili, sehingga harus dilakukan proses pelapisan kembali, sehingga perginya nanti adalah ke proses pelapisan. Kalau tadi prosesnya ke pengepakan karena dia sudah 2 mili, kalau ini baru dia ke proses pelapisan kembali. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga aplikasinya di LVDT ini juga digunakan untuk bagian sipil. Di sini adalah untuk menentukan berapa tekanan dari sebuah bangunan yang akan ditanamkan di dalam sebuah apa. Jadi ini banyak yang pasti yang untuk menentukan tekanan berapa tekanan yang ada di tanah terhadap bangunan yang mau kita pasang, itu dia berbeda LVDT-nya yang kita pasang dengan LVDT yang untuk menentukan ketebalan plat yang 2 mili ataupun untuk menentukan ketebalan kertas yang 60 mg. Jadi dia berbeda. Jadi masing-masing dia ada speknya. Kemudian ini kelebihannya dari LVDT ini adalah padat dan kuat sehingga dapat digunakan peralatan yang berat. Kemudian sistem operasinya tanpa gesekan antara armatur dan transformer sehingga cocok untuk pengujian material. Kemudian sensitif sehingga dapat mendeteksi sedikit saja perubahannya. Kemudian mampu menangani input yang berlebih dan dapat digunakan pada lingkungan komparasi. Karena tadi kan suhunya sampai 180 derajat ya. Kemudian kekurangan LVDT-nya baru bekerja jika ada kontak antara armatur dengan transformer ya. Jadi ini tergantung dari inti besinya. Jadi kalau seandainya inti besinya tidak terjadi perubahan posisi, maka output dari LVDT-nya tidak ada. Kalau output LVDT-nya tidak ada, artinya di sini adalah tidak terjadi perubahan apa-apa. Kemudian pengukuran dinamis dibatasi tidak lebih dari 1/10 dari ininya.